Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Legenda Manchester United sanjung perjuangan pemain muda Indonesia. Dikecam media asing, FIFA singgung keputusan VAR. Pelajaran di balik kekalahan Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sanjung perjuangan talenta muda Indonesia, legenda Manchester United beri pesan. Perkembangan pemain muda Indonesia yang telah berjuang keras di Piala Asia U23 2024 turut mengundang legenda Manchester United Nemanja Vidic. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda menjadi tim yang tidak diunggulkan lantaran tergabung di grup neraka bersama dengan tuan rumah Qatar, raksasa Australia, dan tim kuat Yordania. Kendati demikian, timnas Indonesia U23 mampu membalikan prediksi hingga lolos dari penyisian grup. Di babak perempat final sendiri, skuad asuhan Sintayong secara superior mampu menyingkirkan tim unggulan Korea Selatan. Meski akhirnya harus gagal melaju ke final, usai menelan kekalahan kontroversial atas Uzbekistan. Menanggapi hal tersebut, legenda Manchester United Nemanja Vidic pun turut memberikan wejangan kepada pemain muda tanah air. Hal itu disampaikannya dalam rangkaian acara Meet and Greet yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta. Untuk pemain muda Indonesia, dua pesan saya. Nikmati permainanmu dan bekerja keraslah. Apa yang telah dicapai timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir di PSSI sungguh luar biasa. Dia tahu apa yang harus dilakukan, ujar Nemanja Vidic. Tak bisa dipungkiri, Nemanja Vidic turut menyinggung peran Erick Thohir. Usai tiba di Indonesia sendiri, Vidic terlihat akrab dengan langsung menyapa saat melihat Erick Thohir. Sebab Vidic sempat menjadi bek andalan kala Erick Thohir menjabat sebagai presiden Inter Milan. Vidic mengaku pertama kali datang ke Indonesia. Erick Thohir pun mengajak Vidic untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia. Vidic sendiri sebenarnya ingin berlama-lama di tanah air, namun bek asal Serbia itu mengatakan dirinya harus segera pulang ke negaranya. Pelajaran di balik kekalahan Garuda Muda. Pertama, keluar dari tekanan. Terlepas dari kontroversial wasit, satu hal yang nampak jelas dari awal pertama hingga akhir pertandingan adalah timnas Indonesia U23 tidak bisa keluar dari tekanan Uzbekistan, di mana Uzbekistan mampu menguasai bola dengan baik dan Garuda Muda sulit merebut bola. Ketika bola berada di kaki punggawa Garuda, Uzbekistan mampu menerapkan pressing ketat dan timnas Indonesia U23 tidak bisa mengembangkan permainannya. Yang lebih mengesankan dari penampilan Uzbekistan di laga ini adalah mereka mampu mempertahankan pressing ketat itu hingga masa injury time babak kedua. Sehingga ini bisa jadi pelajaran yang bagus untuk Garuda Muda untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Kedua, perkuat mental. Aspek ketiga yang perlu dibenahi Sintayong dari anak asuhnya adalah mental mereka dalam posisi tertinggal. Selama 60 menit pertama pertandingan, pertahanan Garuda Muda sangat rapi dan solid. Namun semuanya berubah ketika kebobolan gol pertama dan gol Ferrari yang dianulir. Koordinasi pertahanan jadi kacau, di mana Uzbekistan beberapa kali nyaris membuat gol yang digagalkan oleh Tiang dan Mister Gawang. Selain itu, gol kedua Uzbekistan juga terlihat merupakan miskoordinasi antara Arhan dan Hernando Ari. Jadi, Sintayong perlu menempa lagi mental skuad Garuda agar bisa lebih tenang dan tidak gerusa-gerusu saat kebobolan terlebih dahulu. 3. Tidak malu untuk kalah. Pelajaran terakhir dari laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23 adalah Garuda Muda tidak perlu malu untuk menelan kekalahan.
Sejak Piala Asia U23 bergulir, tidak ada yang menjagokan Indonesia bisa lolos dari fase grup. Jadi bisa lolos sampai ke semifinal usai mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan merupakan sebuah capaian yang luar biasa. Sementara itu di semifinal, Uzbekistan menunjukkan kedewasaan dalam permainan. Uzbekistan bisa melakukan itu karena jam terbang mereka yang tinggi di Piala Asia U23 ini, di mana mereka pernah menjadi juara di edisi tahun 2018. Jadi, timnas Indonesia U23 tidak perlu berkecil hati dan malu kalah dari Uzbekistan, namun kekalahan ini justru bisa dijadikan tolak ukur. Dikecam media asing, FIFA singgung keputusan VAR. Kekalahan timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 terus mengundang perhatian media asing. Terkini, media Prancis AFP menuliskan artikel berjudul Indonesia wait for Olympic football goes on after Uzbekistan defeat. Disebutkan bagaimana Indonesia tersingkir di Piala Asia U23 setelah kekalahan 2-0 semifinal dari Uzbekistan. Namun disebutkan pula bagaimana sebenarnya RI masih bisa lolos ke Olimpiade Paris. Menariknya, media tersebut juga membeberkan kronologi kekalahan Garuda Muda mulai dari gol yang dianulir VAR hingga kartu merah dari Rizky Ridho. Di lain sisi, FIFA sendiri turut merespon kontroversi yang merugikan timnas Indonesia U23 di laga kontra Uzbekistan. Dalam artikelnya, FIFA menyebut bahwa Uzbekistan tampil sangat dominan atas Garuda Muda. Namun FIFA mengakui bahwa Indonesia merupakan tim yang terorganisir dengan baik dan bekerja keras. FIFA pun menyinggung soal gol Ferrari yang dibatalkan setelah wasit mengecek VAR. Dalam hal ini, kepemimpinan wasit Shen Yinhao sendiri memang menarik atensi dari banyak pihak. Reaksi marah dan kecewa pun tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi netizen Cina pun bingung dengan kepemimpinan wasit Shen Yinhao. Mereka menumpahkan amarah dan kesalnya di media sosial paling populer di Cina, Weibo. Menurut mereka, ada beberapa keputusan keliru yang dilakukan oleh wasit berusia 38 tahun ini.